Pertanyaan-pertanyaan kapan? Kapan Tuhan Yesus menyembuhkan aku? Kapan rezekiku dijawab oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan? Kapan doa-doaku dikabulkan oleh Tuhan? Kapan rumah tanggaku kelar? Kapan tanggungan-tanggungan dalam hidupku, beban-beban hidupku ini terangkat daripadaku? Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita ucapkan dalam doa, bukan? Kita cenderung gak sabar. Kita cenderung jadi meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita jadi cenderung gak percaya lagi sama Tuhan. Sama krisisnya dengan jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau kabar saya, meskipun saya baca-baca di kolom komen, kayaknya jarang banget yang nanyain kabarnya Romo Yosef. Kabar saya sungguh luar biasa. Ini bukan karena formalitas, tapi sungguh saya sedang mengalami sebuah kepenuhan, rasa bahagia, bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Sejak hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu ini di WhatsApp grup Rumah Teduh Suryo, itu banyak sekali anak-anak di Rumah Teduh Suryo yang sudah sembuh, yang sudah boleh pulang ke kampungnya. Luar biasa kan? Sementara yang masih dirawat inap pasca operasi itu menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sungguh bersukacita karena kebaikan Allah sungguh hadir dalam Rumah Teduh Suryo, membawa anak-anak sakit ini mencapai kesembuhannya. Semoga suatu saat nanti anak-anak ini kalau udah gede, orang tuanya bisa bercerita mereka pernah tinggal di Jakarta dan punya saudara seorang Romo. Dan juga tim-tim saya yang hebat-hebat luar biasa itu. Saudaraku, ini saya pakai baju putih karena apa di hari Minggu? Karena saya nanti jam 1:30 akan misa di Rutan. Lebih tepatnya di Rutan KPK. Ternyata ada dress code-nya, saudaraku. Untung saya baca itu WhatsApp-nya. Atasannya harus putih, bawahnya harus hitam, dan pakai sepatu katanya. Saya akan merayakan Ekaristi untuk orang-orang yang sedang ditahan di rumah tahanan KPK. Ya, semoga pewartaan kabar sukacita Injil juga bisa didengar, juga bisa menguatkan, memberi inspirasi orang-orang yang mungkin bingung mau bertobat tapi nggak tahu caranya bagaimana, atau mereka seringkali ditipu, dijahatin sama orang, lalu mereka seringkali menjadi korban karena kejahatan orang lain. Atau juga mereka yang sedang panik karena istrinya, karena anak-anaknya tidak mempunyai kepala keluarga. Maka mohon doa dari Anda semua. Pesan Yesus adalah ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam hal itulah pewartaan firman Tuhan juga harus masuk ke mereka-mereka yang sedang di dalam tahanan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini ya, kalau Anda betul-betul tadi di gereja, coba Anda ke gereja mana? Tulis ya di kolom komen ya, biar rame. Karena kalau semakin banyak orang yang nulis di kolom komen, itu video-video Bible Learning bisa disebar-sebar oleh mesin YouTube-nya. Jadi saya butuh bantuan dari Anda semua. Ditulis komen apa aja lah, di like juga, di subscribe kalau belum di subscribe. Ketika Anda tadi ke gereja, mungkin bacaan-bacaan hari ini ya monoton begitu saja. Bacaan pertama dari mana coba? Dari kitab Kisah Para Rasul. Bacaan kedua dari kitab Wahyu. Waduh, Romo, bener Romo, jarang-jarang nih kita didengarkan kitab Wahyu. Sementara bacaan Injilnya dari Yohanes. Amanat perpisahan Yesus. Kayaknya kok gitu-gitu aja ya Romo ya. Kalau bacaan-bacaan perayaan Ekaristi setelah Paskah nanti dulu. Saya yang membaca kisah-kisah ini udah kayak digelpok gitu. Bener, ini teks-teks ini, firman-firman ini sangat cocok buat mereka-mereka yang sedang di ujung tanduk hidupnya. Yang sedang mau hancur hidupnya. Entah keluarganya, entah pekerjaannya, entah imannya juga. Relasi-relasinya dengan suami, dengan istri, orang tua, anak-anak, termasuk juga dengan Tuhannya. Siap hancur ini. Karena kalau Anda lihat saudara-saudara, bacaan pertama Kisah Para Rasul, meskipun dibacakan lempeng-lempeng aja,
Tapi apakah Anda tahu, di dalam Kisah Para Rasul bab 15, waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat amat membahayakan buat gereja. Tapi kalau Anda tahu konteksnya, jemaat-jemaat gereja perdana, gereja yang baru saja memulai perjalanannya setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit, ini gereja ini sedang mengalami sebuah ancaman yang teramat sangat mengerikan. Kalau nggak hati-hati, pecah, buyar, ambiar. Kalau gereja perdananya ambiar, hancur, mungkin kita sampai hari ini kita tidak mengenal Kristus. Untung luar biasa, ada sebuah kekuatan yang bekerja pada waktu itu. Bagaimana nggak mengecewakan, bagaimana nggak bisa dibilang sebuah ancaman yang luar biasa. Waktu itu, Yesusnya itu orang Yahudi. Murid-muridnya kebanyakan orang Yahudi. Orang-orang yang ikut Yesus itu kebanyakan mayoritas orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi ini setelah mereka terpukau, mereka mendengarkan pewartaan Yesus, mereka melihat, menyaksikan sendiri, banyak dari orang-orang Yahudi menjadi percaya pada Mesias dalam diri Yesus Kristus ini. Jadi banyak yang convert dari agama Yahudi menganut agama Kristen. Buat orang Yahudi, menerima karya keselamatan tentu bukan perkara mudah. Karena mereka betul-betul harus beranjak, melangkah ke sebuah karya keselamatan yang baru yang dihadirkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Dari dalamnya saja orang-orang Yahudi yang pindah menjadi Kristen ini berat tantangannya. Karena apa? Banyak orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen diusir oleh keluarga mereka sendiri. Mereka seringkali dianiaya oleh kelompok mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri. Jadi ini harus disadari, mereka juga bergulat, terusir, teraniaya, dimusuhi, bahkan dimasukin penjara sama keluarga mereka sendiri. Karena mereka percaya dalam diri Yesus Kristus adalah seorang Mesias dari Allah. Sementara kan orang-orang Yahudi yang lain tidak percaya. Nah, mungkin di awal hal-hal seperti itu akhirnya menjadi terbiasa, mampu dilewati kesulitan-kesulitan yang besar itu. Nah, ketika saudara-saudara Paulus bertobat, Paulus memperoleh sebuah pencerahan. Bagaimana Yesus juga meminta Paulus untuk menyebarkan kabar sukacita Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain bisa jadi mereka seperti Timotius, ibunya kan campuran itu. Orang-orang Yahudi di diaspora yang masih beragama Yahudi tapi berbudaya Yunani. Kadang-kadang karena pernikahan mereka meninggalkan keyahudian mereka. Atau sama sekali tidak mengenal atau belum pernah bersentuhan dengan keyahudian. Dengan Taurat, dengan nabi-nabi, dengan Mazmur, dengan perjanjian lama. Mereka nggak kenal sama sekali. Paulus mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka juga. Dan mereka menjadi percaya. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat bagaimana budaya-budaya di luar Yahudi itu sangat kental dengan makan apapun yang bisa dimakan. Kemudian juga pergaulannya, kehidupannya penuh dengan kekerasan, perzinahan, percabulan. Bayangin anak pergi ke pelacuran bersama bapaknya misalnya, atau orang yang hidup bareng 7-Eleven atau kumpul kebo, sesuatu yang biasa dalam budaya orang-orang di luar Yahudi. Jadi saudara-saudara, ketika karya keselamatan Allah diwartakan oleh Paulus, mereka harus meninggalkan semua kebiasaan buruk itu. Bayangin coba, bukan sesuatu yang mudah. Nah, problemnya adalah ketika sesama orang Kristen sendiri, gereja perdana ini mulai saling berinteraksi. Bukan perkara mudah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ini gesekannya luar biasa tajam saudara-saudara. Keras ini. Yang satu dengan latar belakang Yahudi menuntut sunat. Gak boleh makan makanan haram. Harus mengikuti Taurat.
Itu kan gak gampang saudara-saudara. Sementara yang ini juga gak mudah untuk menerima tuntutan-tuntutan seperti itu. Jadi di saat itu sebetulnya terjadi kekacauan yang luar biasa. Bisa pecah itu gereja, betul-betul bisa jadi skisma yang mengerikan. Gak bisa didamaikan, gak bisa disatukan meskipun mereka sudah jadi Kristen. Nah, saudara-saudara, disinilah letak karya Roh Kudus menuntun gerejanya. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan pernah bertahan lama. Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus, Yohanes, Yakobus, Silas, Timotius. Roh Kudus bekerja dalam diri Paulus, Barnabas, Lukas. Bagaimana menuntun mereka mencari jalan keluar yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Maka saudara-saudara, disitulah latar belakang dari kisah para rasul yang disebut dengan sidang di Yerusalem. Untung ada sebuah sidang. Ini masing-masing pihak sudah bawa api nih, siap meledak nih. Tapi Roh Kuduslah yang menyatukan. Roh Kudus yang membuat hati mereka menjadi adem kembali. Roh Kuduslah yang mencari jalan-jalan terang yang dikehendaki oleh Allah ini. Sehingga masing-masing pihak, Petrus fokus pada jemaat-jemaat Kristen dengan latar belakang Yahudi. Sementara Paulus dan Barnabas berkeliling daerah demi daerah untuk mewartakan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Dari situlah gereja mengatasi perpecahan sejak pertama kali berdiri. Sampai hari ini gereja selalu diterangi oleh Roh Kudus. Keren gak? Buat Anda yang sedang diambang kehancuran, divorce, perceraian, atau pecah kongsi, atau bermusuhan, mintalah terang Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tunjukkanlah jalan-jalan terbaik buat semua pihak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi bagi umatnya. Sementara saudara-saudara, kalau Anda baca bacaan kedua, yaitu dari Kisah Para Rasul, Anda di situ akan geleng-geleng di situ. Kitab Wahyu bab 21 ayat 10, ayat 14, ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Di dalam roh aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku roh yang kudus, yaitu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih latar belakang dari penulisan kitab Wahyu ini? Lagi-lagi roh yang menuntun penulis Injil, penulis Wahyu, yaitu Yohanes, untuk memperlihatkan sebuah tata dunia baru. Bukan seperti tata dunia yang ada di dunia yang dialami oleh jemaat perdana waktu itu. Karena apa? Jemaat perdana yang menjadi tujuan dari kitab Wahyu ditulis, mereka semua lagi goyang. Mereka semua lagi bingung. Mereka semua dalam ketidakpastian. Karena apa? Sabda Yesus yang mengatakan akan datang untuk kedua kalinya, memulai sebuah akhir zaman, masa eskatologis, Allah memulihkan segala-galanya menjadi baru. Itu dinanti-nantikan oleh jemaat-jemaat perdana, gereja perdana pada waktu itu. Mereka menanti-nanti kapan Tuhan Yesus datang ya. Kapan Tuhan Yesus campur tangan terhadap kehidupan mereka yang sedang porak-poranda. Penjajahan oleh penjajah Romawi, krisis ekonomi, bencana alam, kelaparan, kekeringan. Mereka bertanya, kapan Allah campur tangan secara definitif? Yesus datang kedua kali
menghukum orang-orang yang bersalah, orang-orang berdosa, menghukum semua penjahat-penjahat itu, tetapi orang-orang baik, orang-orang percaya akan diangkat oleh Kristus. Jadi, pertanyaan-pertanyaan kapan Tuhan Yesus menyembuhkan aku? Kapan rezekiku dijawab oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan? Kapan doa-doaku dikabulkan oleh Tuhan? Kapan rumah tanggaku kelar? Kapan tanggungan-tanggungan dalam hidupku, beban-beban hidupku ini terangkat daripadaku? Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita ucapkan dalam doa, bukan? Kita cenderung gak sabar. Kita cenderung jadi meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita jadi cenderung gak percaya lagi sama Tuhan. Sama krisisnya dengan jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Nah, roh Allah menuntun Yohanes untuk melihat sebuah tata dunia baru. Bahwa perjuangan kita di dunia ini ternyata bukan akhir. Meskipun dari kacamata dunia mungkin kita paling miskin, kita paling sengsara, kita paling menderita, hidup kita aut-autan. Meskipun kita udah percaya sama Kristus, meskipun kita sudah bertobat, meskipun kita sudah mendahulukan Tuhan. Tapi untungnya saudara-saudara, roh yang menuntun Yohanes ini memperlihatkan dunia ini bukan akhir hidup orang-orang percaya. Ada dunia baru yang ditata secara baru oleh Allah. Saat hidup kita di dunia ini berakhir, kita masuk ke dalam sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang luar biasanya. Romo, gimana Romo? Kita semua bisa peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang memberi kita jawaban-jawaban. Bacaan Injil saudara-saudara, bab 15. Bukan sebuah kebetulan, sejak hari Senin minggu lalu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu seolah-olah mempersiapkan kita untuk mendengar bacaan Injil hari Minggu ini. Kenapa? Kalau Anda rutin menonton video Bible Learning, Tuhan Yesus memberikan kasih kepada murid-muridnya. Yesus memberikan sebuah warisan yang luar biasa, kasih. Hendaklah murid-muridnya berkenalan dengan kasih yang sejati. Anda pasti kenalkan agape, phileo, dan eros. Seringkali manusia berkutatnya sama eros dan fileonya saja, tidak beranjak pada agape. Kasih Allah yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang menyatukan. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan atau tidak sama seperti yang ditawarkan oleh dunia. Kemudian dari kasih yang sejati itu, manusia dibawa pada damai sejahtera. Damai yang sejati, bukan damai yang pura-pura. Bukan damai karena kelilipan uang 5 miliar. Bukan damai karena rumahnya gede. Orang-orang seperti itu juga nggak otomatis merasakan damai. Tapi damai yang dari Allah. Damai yang bisa menjadi magnet semua rezeki-rezeki kita. Semua berkat-berkat kita. Adakan, ciptakan dulu damai. Maka mintalah damai setiap kita berdoa. Nah, orang yang merasakan damai ternyata diajak untuk mengalami sukacita. Sukacita berbeda dengan senang-senang, dengan happy-happy. Kalau happy-happy, senang-senang, tergantung punya duit apa enggak. Tergantung ada teman-teman apa enggak. Tergantung dari luar-luar mendukung saya enggak. Sukacita bukan seperti itu. Lahir dari Allah, apapun yang terjadi, aku mau bersyukur. Saat hidup sulit untuk bersyukur. Saat hidup Anda sulit untuk disyukuri, itulah rahmat dari Allah. Aku masih bisa bersyukur, aku masih bisa bersukacita. Karena Tuhan penolongku, karena Tuhan menyertai hidupku. Nah, dari 3 hal itu, baru orang semakin peka terhadap kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya. Setelah seseorang mengalami Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dia semakin tajam, semakin peka lagi untuk mengalami kasih, untuk berbuat kasih. Orang semakin peka dan tajam lagi untuk mengalami damai sejahtera. Orang semakin tajam lagi kemampuannya untuk mengalami sukacita. Jadi itu sebuah proses yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bacaan-bacaan hari ini adalah pesan Tuhan buat kita. Buat Anda yang sedang goyang-goyang, Anda yang sedang mikir-mikir mau pindah agama atau tidak, Anda yang sedang mikir-mikir untuk menjauh dari Tuhan, Anda yang sedang mikir-mikir dengan persoalan hidup Anda mau menyerah, kalah. Semoga
tuntunan Roh Kudus menuntun kita semua memperoleh kekuatan, jalan keluar dari Allah. Karena Allah lah yang harus berkuasa dalam kehidupan kita. Saya Romo Yosan mengucapkan selamat hari Minggu buat Anda. Semoga hari Minggu ini spesial buat kita karena kita menomorsatukan Tuhan. Coba ajar anak-anak Anda bisa mengalami kasih yang sejati. Bukan karena dikasih duit lalu dia ngomong aku sayang papa. Tapi kasih yang sejati. Ciptakan rasa damai dalam rumah Anda. Betul-betul rezeki akan mengalir secara berlimpah. Lalu sukacita yang sejati. Betul-betul ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Betul-betul disitulah Roh Kudus turun atas rumah Anda. Atas rumah kita. Dimanapun kita tinggal. Ada Tuhan di dalamnya. Roh yang membersihkan, roh yang menuntun. Salam, Tuhan berkati.